Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yaitu yang terhormat Pembina Komunitas Media Pembelajaran Sumatera Selatan yaitu Bapak Ali Maksum, MPDI. Yang saya hormati Koordinator Komunitas Media Pembelajaran Sumatera Selatan yaitu Guru Jan Hadi Sumarta, dan yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ariandra Satria, MPD, beserta moderator yaitu Guru Erni Sutrasari, dan seluruh rekan-rekan pendidik dan penggiat media pembelajaran dimanapun berada. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada Jumat tanggal 24 Oktober 2025, tentunya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati. Saya akan membersamai sebagai host sekaligus pemandu acara webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya juga kita pantun dulu ya. Salam pendidikan, pantun dulu. Tolong di Cantiknya ya. cakep Oh, ataupun cakep. takar atau cakep. Petiklah mangga dengan gala. Cakep, Cakep. Makan salad tercampur acar. Cakep. cakep, Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga cakep. benar berlangsung lancar. Alhamdulillah. Ya, Amin. Amin, Nah, amin. Amin. apa kabar Bapak Ibu guru semuanya, yang senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam mendampingi para murid di sekolah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Komunitas Media Pembelajaran kali ini dengan judul Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Media Pembelajaran. Yang tentunya ya, sudah topik ini sudah sangat eh, lagi hangat-hangatnya ya, dan pastinya akan menginspirasi kita untuk terus berinovasi dalam pembelajaran di era digital ini. Ini sudah hadir ya Bapak narasumber kita, Bapak Ariandra Satria. Apa Selamat kabar datang, Bapak? Ali. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Adapun susunan acara kita pada webinar hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan lagu Mars Comet. Kemudian kata sambutan dari koordinator kita yaitu Bapak Jan Hadis Sumantra. Kemudian penyampaian materi dari narasumber yaitu dari Bapak Ariandra Satria, MPD. Kemudian dokumentasi nantinya dan penyerahan sertifikat. Kemudian penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pembukaan kita, kita mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk memacu semangat para peserta webinar pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, dilanjutkan dengan Mars Komet. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Baik, semoga semangat yang terurai dalam lirik lagu ini dapat berimbas kepada Bapak Ibu peserta webinar. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari koordinator Komet Sumsel yaitu Guru Jan Hadi Sumarta. Kepada Guru Jan, kami persilakan. Baik, terima kasih Guru Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati, saya banggakan pada narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Ariandra Satria. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan menjadi narasumber tentang pembelajaran mendalam pada media pembelajaran. Dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan juga seluruh Rangers Komet, Guru Sri, Guru Cahyani, Guru Erni, Guru Ali Maksum, Guru Dakim, dan semua guru yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih bergabung pada webinar Komet Sumsel pada malam hari ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya sebagai koordinator Komet Sumsel, alhamdulillah alamin, kegiatan yang biasanya kami lakukan setiap bulan bisa kami lakukan pada hari ini. Tak lupa juga segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya nikmatnya juga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, bertatap bersua muka di webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kita hingga akhir zaman. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, saya sebagai koordinator Komet Sumsel. Jadi Komet Sumsel itu yaitu komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan. Jadi tidak hanya Sumsel, Sumatera Selatan, namun kami bergeraknya di paling utama itu di pusat kota, yaitu Kota Palembang. Mungkin sedikit saya ingin share Bapak Ibu tentang komunitas media pembelajaran sebelum nanti masuk ke narasumber kita yang luar biasa, Pak Ariandra, yang mungkin nanti akan dimoderatori oleh Guru Erni. Tapi sebelumnya juga Bapak Ibu saya share dulu. Jadi ini ada profil Komet. Ini saya Bapak Ibu. Saya sebagai koordinator Komet Sumsel dan juga sekarang mengajar sebagai guru di SD Negeri 173 Palembang, tepatnya di Kecamatan Kalidoni. Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, kami ingin beritahukan bahwa Komet itu merupakan akronim dari Komunitas Media Pembelajaran
yaitu sebuah wadah belajar bagi guru-guru untuk berkarya, menghasilkan media pembelajaran berkualitas, dan sebagai tempat meningkatkan kapasitas guru melalui beragam aktivitas serta pengayaan. Adapun visi misi ya Bapak Ibu, visi misi dari Komet Pusat yang juga menjadi visi misi Komet Sumsel, bahwa misi kita adalah meningkatkan mutu pendidik melalui pemberdayaan komunitas secara kontinu dan konsisten, serta misi kami di komunitas media pembelajaran yaitu terkelolanya komunitas keguruan yang mandiri dan memiliki kekhasan di bidang media pembelajaran. Terpenuhnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para anggota, menghasilkan beragam kreativitas dan karya media pembelajaran yang berkualitas. Terutama untuk sekarang ini Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam kami ambil materinya, topik pada malam hari ini, yang insya Allah nanti akan narasumberi oleh Pak Ariandra. Selanjutnya, sebaran dari Komet itu sudah ada beberapa wilayah, Bapak Ibu. Jadi komunitas media pembelajaran ini tidak hanya baru, tapi sudah banyak komunitas sebaran dari wilayah Komet. Baik itu dari Aceh sampai dengan Donggala, sampai dengan Goa, Makassar. Jadi kami sudah banyak Rangers. Jadi kami menyebutnya Rangers komunitas media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ingin bergabung bisa bergabung di komunitas media pembelajaran. Adapun core value Komet, Bapak Ibu, kami menyebutnya action. Jadi ada care, peduli, ada komitmen, ada teamwork, kerjasama, ada trustworthy, dapat dipercaya dan amanah, terus integritas, collaboration, ada kolaborasi, seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, kolaborasi dengan koordinator pembelajaran mendalam, yaitu narasumber Pak Ariandra. Dan terakhir, inspiration. Jadi kami berharap dari kegiatan pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk bagaimana membuat media pembelajaran sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Profil lulusan atau profil dari guru-guru yang bergabung di komunitas media pembelajaran, kami berharap bisa menjadi seorang kreator, inspirator, dan juga trainer untuk berbagi kembali apa yang mereka dapat dari semua yang mereka dapatkan dari komunitas media pembelajaran. Adapun kegiatan-kegiatan tadi yang mungkin sudah dilakukan, baik itu dari komunitas media pembelajaran pusat maupun dari dari Sumsel, yaitu pelatihan, workshop dan talk show, pembuatan media dan proyek buku, lomba cipta media pembelajaran, diseminasi karya atau praktik baik, terus comment talk yang ada di YouTube, dan juga konten kreatif yang ada IG dan Facebooknya. Jadi komunitas media pembelajaran pusat dan komunitas media pembelajaran Sumsel, kita memiliki sosial media Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat baik itu di IG maupun di Facebook. Selanjutnya fokus Komet tahun 2025 ini yaitu dari Komet Pusat ke Komet Sumsel itu berharap ada tentang pembinaan yang holistik Bapak Ibu dan komprehensif, terus produk media pembelajaran yang teruji dan terekspos. Kami berharap terus mendorong kewirausahaan dan kolaborasi untuk Komet mandiri dan membangun ikatan erat dengan para anggota untuk mendorong kaderisasi. Jadi komunitas media pembelajaran juga membangun ikatan erat dengan para anggota untuk mendorong kaderisasi, baik itu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bergabung di komunitas media pembelajaran ini. Inovasi program Komet yang mungkin sudah dilakukan Bapak Ibu, baik itu pembinaan yang holistik dan komprehensif tadi, pembinaan pengurus secara berkala monitoring dan evaluasi, ada juga klinik Komet, ada juga pengelolaan data Komet yang terpusat di Drive Komet tmg2023@gmail.com. Jadi segala sesuatu yang sudah kami lakukan, baik itu dari komunitas media pembelajaran pusat maupun komunitas media pembelajaran Sumsel, Bapak Ibu, kami selalu terpusat seluruh kegiatan ada di Drive. Jadi agar kami juga bisa men-share kembali pada pengurus pusat tentang apapun yang kami lakukan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Terus produk media pembelajaran yang teruji dan terekspos. Jadi ada beberapa inovasi konten video pendek yang sudah dibuat, baik itu di IG, Facebook, YouTube, TikTok. Terus ada juga kegiatan Comment Talk, G-Site, dan Comment EPSS sebagai sarana publikasi kegiatan.
Terus pengumpulan RPMP. RPMP itu rencana pelaksanaan media pembelajaran. Jadi segala sesuatu media pembelajaran yang dibuat oleh rekan-rekan guru, para Rangers Komet yang ada di seluruh Nusantara, Bapak Ibu, kita membuat RPMP-nya, yaitu rencana pelaksanaan media pembelajaran, sama kayak RPP. Jadi setiap kegiatan di bawah RPMP-nya, jadi misal media pembelajaran tersebut terbuat dari bahan-bahan seperti kardus yang mungkin nanti bisa rentan, rusak. Jadi dengan RPMP itu rekan-rekan guru yang lainnya bisa berbagi dengan yang lain, bisa membuat kembali eh, media pembelajaran tersebut. Terus kita juga ada galeri media pembelajaran yang berbasis G-Site dan pameran virtual metaverse yang pernah dilakukan. Mendorong kewirausahaan dan kolaborasi untuk Komet Mandiri. Kita ada beberapa e-katalog sebagai sarana pengembangan kewirausahaan Komet. Terus ada juga grup WA, Gurupreneur, ada database kemitraan, terus proses haki dan penjualan media flashcard. Itu juga yang dilakukan komunitas media pembelajaran pusat sampai komunitas pembelajaran Nusantara yang lainnya. Terus membangun ikatan erat dengan para anggota untuk mendorong kaderisasi tadi Bapak Ibu. Jadi kami berharap yang bergabung pada malam hari ini antusias untuk mengikuti, terus juga bisa menjadi bagian dari kami komunitas media pembelajaran yang berada di Kota Palembang. Jadi kita ada grup WA Bapak Ibu, grup WA Rangers Nusantara, ada juga grup Telegram, juga ada diseminasi karya melalui program Komet, dan juga ada profil lulusan dengan kegiatan Komet Camp. Dan selanjutnya juga ini beberapa struktur organisasi Bapak Ibu dari pengurus Komet Sumsel. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat dari struktur ini kami menggunakan kata guru. Jadi guru yang berada di depan nama setiap Rangers Komet ini melambangkan bahwa saking bangganya kami menjadi seorang guru. Ya tidak hanya dokter yang ada kata dokter di depan namanya, tapi kami juga bangga dengan nama guru. Makanya di setiap nama kami sematkan guru Jan Hadi, seperti itu saya, terus pembina Komet Sumsel, Guru Ali, ada Bendahara, ada Guru Sri, dan Guru Feni, terus ada juga sekretaris kami Komet Sumsel, ada Guru Cahyani, pada PJ Luring ada Guru Erni dan Guru Yayudian, pada PJ Daring ada Guru Ratna dan Guru Miranda, dan pada PJ Publikasi terdapat ada Guru Dakim dan Guru Marda. Jadi saking bangganya kami menyematkan kata guru itu, kami sematkan pada nama kami di komunitas media pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cara kami menyapa menggunakan kata guru. Mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan saya tentang komunitas media pembelajaran. Kami berharap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini memiliki antusias yang tinggi tentang webinar yang akan kami lakukan pada malam hari ini, yang nanti akan dipandu oleh moderator Guru Erni dan juga narasumber kami yang luar biasa Pak Ariandra Satria pada malam hari ini. Jadi kami mohon Pak Ariandra sebagai narasumber pada malam hari ini untuk memberikan ilmunya kepada guru-guru atau rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja Guru Sri. Kami berharap kegiatan webinar pada malam hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, dan koneksi juga baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja Guru Sri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sambutan yang hangat dari Guru Jan Hadi Sumarta. Kemudian berikutnya kita rangkaian pembukaan acara hari ini kita memperkenalkan narasumber kita. Profil Bapak Ariandra Satria, MPD, lulusan dari Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau ini banyak berkecimpung di organisasi, yaitu pertama merupakan juga dosen dari UIN ya, UIN Raden Patah, kemudian sebagai apa itu? Ini ya, sebagai fasilitator pembelajaran mendalam, kemudian juga guru dari SD 168 Palembang. Ya, begitu aja profilnya. Tentunya sangat menarik kan? Saya yakin Bapak Ibu
sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan beliau. Saya selaku pembawa acara akan menyerahkan kepada moderator untuk memandu jalannya webinar kepada Guru Erni Sutrasari. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Guru Sri. Oke, kedengaran Guru suara saya? Jelas. Jelas, Burhan. Jelas kedengaran. Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar bertajuk Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Media Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Komunitas Media Pembelajaran Sumsel. Perkenalkan, nama saya Erni Sutrasari. Saya bertugas sebagai moderator dalam kegiatan yang penuh inspirasi ini. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa dengan sedikit pantun khas Wong Kito Palembang, Bapak Ibu ya, guru-guru hebat. Naik ketek ke seberang ulu, Cakep. lihat ampera megah berdiri. Cakep. Cakep. Selamat datang para guru yang tangguh selalu. Cakep. Mari belajar demi pendidikan negeri. Ye. Baik, para guru yang kami hormati, acara ini merupakan bagian dari upaya kami, upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi mampu menciptakan pembelajaran mendalam ataupun deep learning, yaitu pembelajaran yang mendorong murid berpikir kritis, kreatif, dan juga reflektif. Untuk perkenalan narasumber tadi sudah disampaikan oleh Guru Sri. Mungkin saya sekilas saja. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Ariandra Satria MPD. Beliau adalah lulusan S2 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kini aktif sebagai guru di SD Negeri 168 Palembang. Beliau juga pernah menjadi dosen di UIN Raden Fatah Palembang serta aktif berbagai organisasi pendidikan seperti KKG PAI Kota Palembang, AKPAI, dan juga Komunitas Belajar Senapan 168. Selain sebagai pendidik, beliau juga dikenal dengan minat besarnya terhadap teknologi pembelajaran dan juga media edukatif, serta sering menjadi narasumber kegiatan pelatihan guru dan juga komunitas belajar. Jadi cocok sekali ya, para guru ya. Oke, nah hari ini beliau akan berbagi tentang bagaimana pembelajaran mendalam dapat diimplementasikan melalui media pembelajaran yang efektif dan menarik. Bukan sekedar alat bantu, tetapi juga jembatan menuju pengalaman belajar yang bermakna. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat Bapak Ariandra Satria MPD. Waktu dan layar kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Guru, Bu Guru Erni berarti Bu ya. Iya. Iya. Iya, betul Guru Ariandra. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hebat, guru-guru hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, mohon maaf, suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Jelas kedengaran, Cukup Pak? jelas, Guru. Jelas ya. Iya, saya tadi buru-buru ternyata ketika di rumah mau prepare, kayaknya sinyal di rumah nggak memadai, jadi saya langsung buru-buru keluar cari kafe yang ada wifi. Alhamdulillah eh, cukup waktunya pas Alhamdulillah. seperti itu. Ya karena saya pikir setiap kali Zoom itu kendalanya di sinyal. Jadi ketika materi atau narasumber sinyalnya kurang bagus, patah-patah, jadi sehingga dari tujuan pembelajaran nyampe cuma 50%. Dikendalakan oleh sinyal. Eh, Belajar dari kasus tersebut, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Baik Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat, saya di sini sebenarnya tidak pernah merasa lebih pintar dari Bapak Ibu. Jadi kita di sini, jadi saya juga merasa bukan memberikan guru agama. Jadi pada dasarnya kita itu hakikat
manusia, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Jadi kita saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi malam ini kita sharing ilmu, sharing tentang eh, bukan perubahan pendidikan Bapak Ibu ya, tapi karena pendidikan itu bersifat dinamis, jadi kita mengupgrade diri, mengupgrade kompetensi dan eh, merangkum atau merangkul pengetahuan baru agar pendidikan kita lebih bermutu. Jadi kita bukan merubah merubah kurikulum atau merubah pembelajaran, tapi kita meningkatkan proses pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, kali ini pembelajaran yang lagi booming-boomingnya itu tentang pembelajaran mendalam. Dari semua peserta kita yang hadir malam hari ini, yang sempat hadir, Alhamdulillah banget, Bapak Ibu sudah memahami tentang pembelajaran mendalam kah? Pembelajaran mendalam dalam pembuatan RPP. Nah, kalau seandainya dari semua peserta kita sudah paham semua, berarti saya langsung ke tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif. Kalau ternyata Bisa, ada bisa berapa persen, misalnya ada 50 atau 60% dari peserta kita, mungkin Guru Ari bisa berarti bisa saya harus sedikit menyampaikan sedikit kasih dulu. materi dikit. Iya, betul Guru. Tentang penjelasan. Iya, iya, oke, baik, baik. Berarti saya kasih materi sedikit dulu Bapak Ibu ya tentang pembelajaran mendalam, agar kita tidak miskonsepsi dalam mengimplementasikannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini ini sebenarnya kita punya bahan tayang. Kita punya bahan tayang. Jadi kebetulan kemarin saya alhamdulillah mendapat amanah untuk mengikuti pelatihan menjadi fasilitator pembelajaran mendalam. Jadi kami kemarin itu ada sekitar 14 orang yang itu selama 7 hari. Nah, bahan tayang yang tidak bisa diubah dan tidak bisa didownload. Nah, bahan tayang itu kami habiskan selama 7 hari. 7 hari dari pagi dari jam setengah 8 sampai kalau saya pakai bahan tayang tersebut kita subuh nanti belum selesai. Kemudian saya rangkum materi 7 hari itu menjadi media interaktif. Jadi saya buat media ini melalui Canva, Bapak Ibu. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama untuk persamaan persepsi bahwa media perbedaan atau kita komparasikan, Bapak Ibu. Perbedaan media biasa sama media interaktif adalah sebenarnya sama-sama media pembelajaran, tapi media interaktif ini user atau penggunanya bisa menentukan dia mau mau poin yang mana dan lebih ada ada interaksi antara user atau pengguna dengan media tersebut. Kalau media biasa kan cuma next 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 back next back next back seperti itu. Nah, kalau media interaksi ini sebenarnya hampir sama, cuman lebih lebih di-upgrade. Misalnya kita contoh Bapak Ibu, ini media pembelajaran SD Kalidoni. Walaupun saya pakai juga di Kertapati, jadi saya pakai ini. Oke, ini misalnya ini media, kita klik next. Sebenarnya Bapak Ibu, media pembelajaran ini bisa kita buat juga melalui poin. Jadi hal yang menarik seperti ini bisa kita buat di PowerPoint, tapi PowerPoint ini lebih kompleks. Jadi lebih banyak cabang-cabangnya, dari tiap parabel itu harus kita kasih efek. Nah, kalau di Canva ini lebih simple. Jadi kalau ingin memberikan efek dalam satu halaman, tinggal bisa kita klik satu aja, langsung berefek seluruhnya. Terus kalau untuk
icon-iconnya lebih menarik di Canva. Jadi intinya kebetulan kita guru-guru ini yang memiliki user belajar ID, ah, kita fasilitas Canva Pro. Nah, Canva Pro ini jadi banyak beberapa fasilitas yang ada di Canva bisa kita akses. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi itu sampulnya, kita langsung masuk. Ini tadi perkenalan kita CV saya dan kita sudah melaluinya lewati ini tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini tujuannya adalah era siswa kita. Jadi sebenarnya materi pembelajaran dari 20 sampai 10 tahun yang lalu itu masih sama. Maksud saya kenapa masih sama? 1 tambah 1 tetap 2. 2 ditambah John teknologi ketika ada pertanyaan 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 tetap. 2 ditambah 2 tetap 4. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah generasi siswanya. Jadi cara atau metode kita untuk menyampaikan materi ke peserta didik. Jadi materinya adalah 2 ditambah 2. Bagaimana cara kita menyampaikan pengetahuan tersebut ke peserta didik? Kalau dulu peserta didik ini ketika kita sampaikan 2 tambah 2, mereka lebih fokus. Untuk saat ini, generasi alpha, peserta didik itu sekarang lebih ibaratnya bukan terkontaminasi Bapak Ibu, tapi mereka lebih mudah terpengaruh dengan media sosial karena sekarang mayoritas bukan seluruhnya, tapi mayoritas anak SD itu semuanya sudah punya handphone, bahkan punya handphone pribadi. Nah, karena ketika mereka punya handphone ataupun mereka minjem handphone orang tuanya, jadi yang mereka lihat itu lebih banyak. Kalau dulu kan kalau dulu saya pribadi, Bapak Ibu, itu punya TV kelas 4 SD baru punya TV kami itu kalau nggak salah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 3 itu nggak punya TV. Jadi cuma main di luar, main layangan, main kelereng. Jadi tidak banyak yang kami ketahui untuk mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi kemampuan sosial. Nah, sedangkan anak-anak sekarang itu yang kecil aja, dari kelas 1 aja mereka sudah punya handphone atau mereka sudah lihat handphone orang tuanya, misalnya orang tuanya pulang kerja daripada anaknya merengek-rengek, terus dikasih handphone. Nah, di handphone itu mereka lihat YouTube Short. Nah, di situ mereka merekam memori bagaimana cara mengekspresikan kemampuan sosialnya. Misalnya anak-anak SD zaman sekarang ini ketika dimarah, nak, jangan naik meja. Mereka itu merasa tidak terima dengan larangan tersebut. Karena kenapa? Ada siswa ketika ditanya, dilarang, nak, tidak boleh naik meja seperti itu. Kenapa, Pak? Kenapa saya dilarang? Jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau dilarang mereka harus diberitahu eh, apa dampak bagi mereka. Jadi tidak bisa kita larang seperti itu aja. Nah, di situ juga dengan media pembelajaran. Jadi anak-anak yang sudah sering menggunakan, sudah lihat, eh, ibaratnya sudah lihat banyak visual di sosmed, di handphonenya, jadi mereka lebih tertarik dengan media-media pembelajaran yang visual. Seperti itu. Jadi kalau kita dulu disuruh guru catat buku sampai habis, CBSA ibaratnya, ya udah kita catat aja. Tapi siswa sekarang kalau disuruh catat buku, udah malas. Malas Pak, nyatat Pak. Tapi ketika kita bawa proyektor atau kita bawa media laptop, terus kita lihatkan gambar, media-media interaktif, mereka tertarik. Karena memang sudah zamannya seperti itu. Nah, disitulah perubahan zaman tadi, perubahan kebutuhan belajar. Kalau kemarin kita belajar bahwa kita harus mampu menganalisis kebutuhan belajar siswa, yang mana siswa itu ada yang belajar
lebih cenderung ke media visual, ada yang cenderung ke media audio, terus ada yang cenderung ke kinestetik. Nah, tapi ada miskonsepsi bahwa oh berarti Pak, dalam satu kali pembelajaran saya harus menyampaikan materi yang berbentuk visual, berbentuk audio, dan berbentuk kinestik. Terus saya harus membeda-beda. Tidak, kita tidak perlu membedakan siswa-siswa kita, cuman kita menganalisis diagnostik awal, Bapak Ibu ya, kebutuhan belajar. Jadi dari semua kebutuhan tersebut, kita merangkum materinya yang mana dalam satu materi itu ada media visualnya, ada media audionya, ada media untuk kinestetiknya. Seperti itu. Jadi kalau bisa dalam satu media itu bisa merangkum seluruh kebutuhan peserta didik. Nah, di pembelajaran mendalam ini kita ada istilahnya tuh menggunakan pendekatan humanis. Ada 4 olah. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi kita guru harus mampu untuk memuliakan peserta didik. Memuliakan peserta didik ini bukan berarti kita menghambat pada murid, tapi memuliakan peserta didik ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika di kelas, di proses pembelajaran, ternyata ada 1 atau 2 siswa yang terlihat lesu untuk mengikuti proses pembelajaran. Biasanya ada beberapa guru yang beranggapan, sudah, yang nggak belajar aja, yang mau belajar aja, yuk, yang nggak belajar, biarlah Tuhan yang memberikan hidayah. Ketika kasus ini terjadi, diharapkan guru untuk lebih peduli dengan siswa, bukan lebih peduli, maksudnya jangan sampai tidak diperdulikan kondisi siswa tersebut. Jadi kita tetap rangkul. Jadi dalam kelas itu ada 30 orang, kita harapkan 30 orang itu mampu memahami tujuan pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu ketika kita punya CP, kemudian kita turunkan jadi TP, diturunkan lagi menjadi ATP dan KKTP. Nah, KKTP inilah yang kalau bisa kita beda-bedakan ke peserta didik. Jadi peserta didik itu kan kemampuan mengolah pikirnya, mengolah kemampuan berpikirnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat nangkep, ada yang 2-3 kali dijelasin baru nangkep, ada yang sudah akhir pembelajaran baru nangkep. Nah, jadi kita mencoba untuk misalnya di materi anak-anak sudah bisa mampu perkalian, tapi ada beberapa peserta didik yang mampu perkalian kecil. Jadi walaupun kita memberikan perkalian besar, untuk yang siswa hanya mampu perkalian kecil, kita berikan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Jadi ibaratnya guru itu lebih peduli terhadap kebutuhan peserta didik. Lalu di pembelajaran mendalam ini bukan hanya kita menyampaikan materi aja. Jadi di pembelajaran mendalam ini harus ada 3 pengalaman di kegiatan intinya. Jadi ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di bagian mengaplikasi, siswa ini mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan materi ajarnya, materi pembelajaran tadi ke dalam konteks kehidupan nyata. Jadi misalnya di materinya tentang pengenalan nilai mata uang. 1.000, 2.000, 3.000. Terus kalau 10.000 dikurang 5.000, sisanya berapa? Atau 10.000 dikurang 5.500, sisanya berapa? Terus misalnya 10.000 kalau dibawa ke pasar atau dibawa ke kantin, dapatnya apa aja? Nah, itu kan materinya. Nah, di bagian mengaplikasikannya, anak itu harus mampu mengimplementasikannya. Jadi anak-anak itu kalau bisa diajak ke kantin, terus dikasihkan tugas uang 5.000, uang jajanmu berapa? 2.000, kira-kira kamu dapat berapa? Jadi jangan langsung dimakan, bawa dulu ke kelas. Terus anak-anak mampu mempresentasikan, dari uang 2.000 saya mampu membeli
bakwan, dan dapat 2. Seperti itu. Jadi setelah memahami, mereka mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut. Kemudian mereka mampu merefleksikannya. Seandainya saya ada uang 5.000, saya belanjakan 4.000, sisanya 1.000, saya harus kemanakan? 1.000-nya bisa saya tabungkan. Betul. Jadi setelah mereka mampu memahami, mengaplikasi, mereka mampu merefleksikannya. Nah, setelah tiga pengalaman ini dilakukan oleh peserta didik atau terjadi dalam proses pembelajaran, disitulah disebut bermakna. Tapi belum sampai di situ. Setelah 3 pengalaman ini, di setiap pengalaman pembelajaran itu kita menerapkan 3 prinsip juga. Kalau kita singkat BBM, ada bermakna, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Seperti itu. Ini slide-nya masih di sini, saya sudah jelasin terlalu lama. Oke, Bapak Ibu, di sini. Jadi saya lebih senang ngomong daripada baca baca slide. Baik, Bapak Ibu, di pembelajaran mendalam itu ada 4 komponen yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau dibuat rumus itu ada 8, 3, 3, 4. 8 itu 8 dimensi profil lulusan, 3-nya pengalaman pembelajaran, 3-nya lagi prinsip pembelajaran, 4-nya kerangka pembelajaran mendalam. Nah, nanti ada lingkaran yang mana lingkaran paling luar itu adalah kerangka pembelajaran. Kemudian lingkaran semakin dalam itu ada 3 pengalaman pembelajaran. Lingkaran semakin dalam lagi itu ada prinsipnya, 3 prinsip pembelajaran. Dan semakin dalam lagi itu setelah ketiga ini diterapkan, diharapkan itu mampu menciptakan 8 dimensi profil lulusan. Nah, ketika semua ini sudah diterapkan, barulah dikatakan pembelajaran itu mendalam. Jadi di kerangka ini ada 4, di pengalaman pembelajaran ini ada 3, prinsip juga ada 3, dimensi itu kalau dulu Bapak Ibu kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Ada 5 atau 6 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menggunakan dimensi profil lulusan, itu ada 8. Di kerangka pembelajaran ini di kerangka itu ada praktek pedagogis, kemitraan, terus lingkungan pembelajaran, dan yang keempat pemanfaatan digital. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ketika media interaktif Bapak Ibu, di sini ada next, back, terus kita bisa, saya mau baca, atau saya mau baca yang 4 dulu deh. Nah, di sini ada 8 dimensi profil lulusan. Oke, itu sekedar contoh aja Bapak Ibu. Kita baca yang nomor 1 dulu. Ini nomor 1 ini ada 4 kerangka pembelajaran. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah di mana pembelajaran mendalam itu konsepnya seperti ini. Jadi semakin dalam, makin ke sini, nah di situ disebut pembelajaran itu sudah pembelajaran mendalam. Jadi di luar, ini ada praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini, Bapak Ibu, itu adalah metode atau model pembelajaran. Model pembelajaran yang biasa kita pakai. Kemudian kemitraan ini, kalau dulu kan kita biasanya yang memberikan materi pembelajaran itu cuma guru. Nah, kemitraan ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru mapel, ataupun Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan pegawai kantin. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan petani, misalnya materinya tentang penanaman tumbuhan atau penanaman baratnya, misalnya materinya dari sawah atau dari ladang ke piring, dari sawah ke lidik ke piring. Mungkin anak-anak yang sekolah-sekolahnya dekat dengan sawah bisa langsung diajak ke sawah, terus dilihatkan proses bagaimana dari sawah tersebut menjadi beras, kemudian setelah beras ini diekspor ke berbagai toko, kita beli, dan kemudian jadi nasi, hingga nyampe ke piring kita masing-masing. Kemudian di pemanfaatan digital ini Bapak Ibu, jadi semakin hari
pendidikan ini harus berkolaborasi atau harus memanfaatkan digital. Karena dunia ini semakin berkembang, dunia ini nggak kemakin hari semakin nurun. Jadi Bapak Ibu, kita mau tidak mau harus mempelajari teknologi. Nah, apalagi nanti di setiap sekolah akan mendapatkan smartboard. Jadi setiap sekolah itu akan dapat TV ukuran 72 in dan itu sudah layar sentuh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau presentasi nggak perlu lagi pakai proyektor, cukup pakai TV tersebut. Nah, di TV tersebut Bapak Ibu karena sudah layar sentuh, sudah sudah ada Android-nya. Untuk media pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan rumah belajar ID itu, rumah belajar. Di situ terus Bapak Ibu klik pilih murid, terus media ajar. Jadi sudah ada beberapa media interaktif yang disediakan oleh pemerintah. Namun karena mata pelajaran kita banyak banget, baik SD, SMP, SMA, terus mapel agama, mapel PJOK, jadi ternyata belum seluruhnya, bukan tidak, belum seluruhnya. Jadi karena belum seluruhnya berarti di materi ajar yang mau kita ajarkan belum belum ada seluruhnya yang tersedia. Nah, diharapkan Bapak Ibu hebat, apalagi komunitas komit kita inilah yang membuat media interaktif itu, kemudian kita upload ke rumah belajar. Jadi media yang sudah kita buat itu akan digunakan se-Indonesia. Dan hal tersebut dapat menjadi amal jariah Bapak Ibu. Itu akan terus mengalir. Nah, di sini nanti kita di sekitar 30 menit sebelum akhir kita akan tutorial bagaimana cara membuat media interaktifnya. Jadi diharapkan nanti di akhir eh, 5 atau 10 menit sebelum akhir nanti saya harapkan ada 1-2 orang yang mau mempresentasikan hasil pembuatan media interaktifnya. Jadi kemampuan pembuatan media interaktif ini saya dapatkan ketika saya mengikuti kompetisi pembatik kemarin. Di pembatik 2025 kali ya, di pembatik tahun ini saya alhamdulillah cuma sampai di level 3. Di level 4-nya nggak kepilih. Tapi karena level 3 itu diminta peserta yang lulus ke level 3 itu diminta untuk membuat inovasi pembelajaran dalam bentuk media ajar. Nah, sedangkan materinya nggak ada. Sedangkan kami disuruh buat media interaktif. Nah, karena kita orang dewasa, kita harus memiliki kemampuan, eh, ibaratnya, kalau Bapak Ibu tadi saya dengar tadi bahwa Bapak Ibu di sini semuanya lah Bapak Ibu guru yang bangga menjadi guru, itu saya sangat terharu sekali Bapak Ibu mendengarnya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang bangga berarti Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang terpanggil, yang terpilih oleh Tuhan. Karena dari banyak saya keliling ke sekolah-sekolah, itu ada beberapa guru guru muda guru muda yang tidak mau mengupgrade diri. Saya ngajar B jadilah, C ini B jadilah, biarlah yang lain B kayak itu. Nah, ketika mendengar hal tersebut rasa renyuh. Sedangkan ada beberapa guru senior yang masih tetap semangat belajar. Jadi saya membuat kesimpulan bahwa ternyata yang menjadi guru ini tidak semuanya ikhlas menjadi guru. Baru ternyata ada beberapa insan yang ibaratnya itu tidak bangga menjadi guru. Padahal guru itu profesinya bukan hanya sekedar kita mencari nafkah, tapi ada kemuliaan menjadi profesi guru itu. Selain kita bisa bermanfaat bagi orang lain, ada tabungan untuk di akhirat. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Jadi ketika kita berhasil menangkap hewan buruan tersebut, kita ikat dengan pena, kita catat.
kita ikat dengan pena, kita catat, kita buatkan kandangnya. Nah, hewan buruan ini mau kita sayangi, kita maunya hewan buruan ini selalu bersama kita. Berarti harus kita sering kunjungi. Kita buatkan rumahnya, kita harus sering kunjungi, kita kasih makan. Bagaimana caranya kalau ibaratnya dengan pendidikan, ilmu itu ketika mau melekat terus nih, berarti kita harus ulang-ulang kan. Kita implementasikan. Kalau selain kita implementasikan, kita bagi. Kita bagi ke orang lain. Nah, disitulah cara agar ilmu itu semakin melekat dan semakin berkembang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pemanfaatan digital ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuman saya yakin banget Bapak Ibu yang hadir nanti, setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu mampu membuat media ajar interaktif. Seperti yang saya buat ini. Nanti ada lagi salah satu media yang, kalau ini kan media presentasi, ada media untuk diajar itu lebih interaktif lagi Bapak Ibu. Jadi setelah di lingkaran paling luar, itu ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ada 4. Kemudian semakin dalam itu ada pengalaman pembelajaran, mengaplikasi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman memahami, pengalaman mengaplikasi, dan pengalaman merefleksi ini itu harus mengandung 3 prinsip. Jadi memahami itu kan kita tahu bahwa kita memberikan pemahaman tentang materi pada siswa. Aplikasi tadi siswa mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Merefleksi tadi siswa mampu untuk meregulasinya. Nah, kemudian dari setiap pengalaman ini, benar, harus mengandung 3 prinsip. 3 prinsip ini. 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran ini Bapak Ibu maksudnya siswa itu tidak hanya hadir di dalam kelas. Jadi kita absen, misalnya kita bikin video pembelajaran, di kegiatannya itu mengabsensi kehadiran peserta didik. Bapak Ibu, si Joko hadir, Rama hadir, Susi hadir, Rasa hadir. Tapi ternyata ketika walaupun kita mengabsen dan siswa tersebut hadir, kadang fisiknya aja yang hadir, tapi jiwanya ada di rumah. Jiwanya ada di handphonenya. Wah, saya pulang nih, buru-buru mau pulang. Mau main, tunggu teman saya untuk main. Atau saya mau pulang deh. Saya capek banget, saya mau istirahat. Nah, berarti kita harus membangun kesadaran didik. Jadi kita harus mengajak serta secara mengajak didik berusaha untuk membuat pembelajaran itu yang mana dari materi atau dari serta didik itu penasaran dengan materinya. Nah, di situ kita harus mampu. Jadi ini kemampuan pedagogi. Nah, setelah kita mampu membuat siswa tadi memiliki kesadaran atau mereka sadar akan tujuan pembelajaran tersebut, manfaat bagi mereka. Jadi selain hadir, terus pembelajaran tadi terlihat menarik, terus mereka juga harus sadar atau tahu tentang tujuan pembelajarannya, manfaat bagi mereka. Nah, setelah tersebut, kita pengalaman tadi harus bermakna. Bermakna di sini adalah siswa materi-materi tadi itu mampu dikaitkan dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, dari sekian proses pembelajaran tadi, itu harus menciptakan suasana yang mengembirakan bagi peserta didik. Jadi, kalau bisa kita tetap, kita sebenarnya manusia, Bapak Ibu, kita memiliki sifat manusia juga, manusiawi. Jadi, seandainya Bapak Ibu misalnya ada masalah di rumah, atau ada masalah di luar,
Sebaiknya kita tetap profesional ketika ngajar, kita tetap menjadi jiwa seorang guru yang menyenangkan bagi peserta didik di situ. Jadi kita mencoba membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan atau mengembirakan tadi. Nah, bagaimana melihat indikator, indikator dari pembelajaran tersebut sudah mengembirakan, terlihat yang mana proses pembelajaran itu terlihat interaktif. Jadi siswa banyak yang bertanya, kemudian siswa lain banyak yang memberikan umpan balik, dan mereka mau mengutarakan pendapatnya. Nah, ketika siswa tersebut banyak seperti itu interaksinya, nah disitulah disebut ada indikator pembelajaran tadi tersebut mengembirakan. Jadi bukan hanya kita nyanyi-nyanyi bareng, tepuk-tepuk tangan bareng, tapi siswa itu merasa tertantang dari materi pembelajaran. Nah, di situ maksud mengembirakan. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya singkat aja sebenarnya. Kami kemarin dapat materi ini 7 hari. Jadi Bapak Ibu, ketika saya jelaskan ini secara cepat, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum belum memahami secara mendalam, Bapak Ibu boleh chat WA saya secara pribadi. Saya sangat dengan senang hati memberikan bimbingan. Jadi apa yang saya pahami, saya maunya Bapak Ibu juga bisa memahaminya, dan itulah jadi amal jariah saya. Jadi saya sangat takut dengan waktu kita yang sangat sedikit ini, mungkin tidak sampai, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu ini sini yang hadir sudah sangat hebat sekali. Namun maksud saya ketika ada yang belum Bapak Ibu pahami, jangan segan untuk menghubungi saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita mempelajari 4 rangka pembelajaran, kemudian 3 pengalaman pembelajaran, selanjutnya 3 prinsip, nah, dari komponen-komponen ketiga tadi, itu diharapkan mampu menciptakan karakter-karakter dari 8 dimensi profil lulusan ini. Yang mana ada keimanan, kemudian kenalan kritis, kesehatan, keluargaan, komunikasi, kemandirian, kreativitas, kolaborasi. Sebenarnya ada urutannya sebenarnya Bapak. Ini cuma karena lingkaran. Jadi yang pertama itu keimanan, yang kedua itu keluargaan, terus selanjutnya ada kolaborasi, terus kemandirian. Nah, kenapa kolaborasi dulu? Diharapkan peserta didik itu lebih mampu untuk mengedepankan kebutuhan orang banyak daripada kebutuhan diri sendiri. Kenapa maksudnya di situ? Kenapa disusun kolaborasi dulu baru kemandirian? Kemandirian ini maksudnya ya seperti yang kita ketahui bersama, kemandirian bahwa siswa itu mampu melakukan sesuatu hal secara mandiri. Praktik pedagogis tadi seperti yang saya bilang itu adalah model pembelajaran yang biasa kita lakukan. Ada PBL, ada PJBL, ada collaborative learning. Setelah kita memahami kerangka tadi sudah saya jelaskan juga pengalaman pembelajaran, 3 prinsipnya, dimensinya. Untuk lebih mendalam Bapak Ibu bisa nanti saya bagikan, nanti bisa melalui guru Jan Hadi untuk share sama rekan-rekan materi ini Bapak ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk lebih dalam, jadi Bapak Ibu bisa klik, misalnya Bapak Ibu ini apa memahami, apa mengaplikasi, apa merefleksi. Kemudian 3 prinsipnya, ada mindful, meaningful, dan joyful, ada keberskadaran, bermakna, mengembirakan. Kemudian cara kita memuliakan peserta didik itu dengan pendekatan humanis, ada olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga. Sebenarnya urutannya tuh olah pikir dulu, kemudian olah hati, olah rasa, dan olahraga. Lagi, kemudian dimensi profil lulusan itu ada 8. Yang pertama itu keimanan pada Tuhan, keluargaan, kenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Nah, di sini saya sebutkan tadi kenapa kolaborasi dulu baru kemandirian. Oke, itu selanjutnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sebelum materi pembelajaran mendalam ini, kami dulu kemarin diberikan materi tentang growth mindset. Itu yang paling mendasar. Jadi, guru-guru harus memiliki growth mindset yang mana disebut dikomparasikan antara PPT dan PBB. PPT ini pola pikir tetap atau pola pikir tertutup. PPB ini adalah pola pikir bertumbuh. Nah, ini saya jelaskan secara singkat, ini perbedaannya. Jadi pola pikir tertutup itu
misalnya suaranya, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ah, itu berarti orang-orang yang masih memiliki pola pikir tetap atau pola pikir tertutup. Sedangkan untuk orang-orang yang sudah bertransformasi ke growth mindset, pola pikirnya sudah bertumbuh, jadi dia akan berkata, kalau saya gagal berarti saya harus coba lagi. Jadi kalau saya gagal, berarti saya memiliki kesempatan untuk mencoba lagi. Bukan berarti ketika saya gagal harus berhenti, ya sudah, saya tidak mampu, saya berhenti deh, saya tidak mau coba lagi. Nah, tapi untuk orang-orang yang pola pikir bertumbuh, ketika gagal, terus saya coba lagi sampai berhasil. Jadi saya berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Seperti itu. Terus untuk yang pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu, nanti saya akan share tentang media pembelajaran saya yang saya ikutin pembatik tadi. Jadi saya buat media pembelajaran ini sebelum mengetahui tentang pembelajaran dalam. Jadi sengaja saya belum ubah. Saya pengen Bapak Ibu untuk kita menggunakan metode inquiry kolaboratif kalau memungkinkan. Tapi karena kita Zoom, jadi kita pakai inquiry aja. Jadi Bapak Ibu menganalisis dari media yang sudah saya buat itu, apakah sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kami di pelatihan pembelajaran mendalam itu ada OJT bimbingan. Jadi ada OJT 2 di mana guru diminta untuk menjadi guru model. Kemudian diobservasi sama 15 orang, kemudian 15 orang itu memberikan saran dan kritik. Seandainya Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru masih memiliki pola pikir tertutup, jadi ketika sudah kita capek menjadi guru model, tiba-tiba ada 10 orang memberikan saran. Asli, berhenti. Jadi pasti ngomong, aku tidak mau lagi Pak jadi guru model. Kemas. Bahkan ada yang mungkin sampai sakit hati, sampai nangis. Berarti guru tersebut masih memiliki pola pikir tertutup. Tapi saat kita ubah, kalau guru tersebut sudah bertransformasi menjadi growth mindset tadi, sudah memiliki pola pikir bertumbuh, ketika memberikan saran, karena Bapak Ibu, kita ini manusia ibarat pepatah pernah bilang bahwa gajah di seberang lautan kelihatan, sedangkan semut di pelupuk mata tidak terlihat. Kita manusia ini memiliki kekurangan, yaitu kita kadang tidak bisa melihat kekurangan kita. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk menjadi remember, menjadi pengingat kekurangan kita. Jadi ketika kita sudah memiliki pola pikir tumbuh, diberikan saran, nih ternyata benar, kurangnya saya seperti ini. Oh, berarti saya ke depannya harus lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan saran, karena saya tidak tahu nih. Nah, tapi kalau ada juga orang yang pola pikir bertumbuh, tapi belum bergerak maju. Misalnya, ketika dia semangat untuk jadi guru model, tapi ketika diberikan saran, dia bukannya menerima atau mencoba untuk memperbaiki, tapi dia mempertahankan. Oh, Bapak Ibu, saya ini kenapa Bapak Ibu kritik seperti itu? Karena ternyata ini internetnya kurang. Ini tadi siswanya yang salah, bukan saya. Tadi ini saran ini karena waktunya kurang, jadi saya harus mempercepat, saya harus mengcovernya. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata ilmu ini bisa menjadi racun, Bapak Ibu. Ibarat ada filosofi Islam dulu, seorang dokter mengatakan bahwa ilmu itu ibarat makanan. Kalau jumlahnya salah dan waktunya salah, malah jadi sakit, bukan jadi sehat. Maksudnya begini, ketika berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Nah, ketika Bapak Ibu mencari kemenangan, itu sudah dikategori ilmu tadi dapat menjadi racun. Makanya seperti saya bilang bahwa Bapak Ibu di sini saya tidak pernah merasa lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya di sini berdiri sebagai ibaratnya saya sharing apa yang saya kebetulan lebih dulu tahu
bukti itu. Saya sharing. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang lebih hebat, lebih tahu dari saya tentang pembuatan media ajar. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar berilmu, ibaratnya kalau pepatah bilang, eh, jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Jadi semakin kita memiliki pengetahuan, kita semakin rendah hati. Nah, itu dari pola pikir tadi, growth mindset. Ini prinsip tadi. Baik Bapak Ibu. Jadi setelah kita pahami tadi, ada empat, ada ada rumusnya tadi Bapak Ibu ya. Rumusnya tadi ada 8, 3, 3, 4. Bapak Ibu boleh saya dengar 8-nya tadi apa Bapak Ibu? 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan. Kemudian 3, 3 prinsip jadi 8, 3, 3, 4. 8, 3 prinsip pembelajaran. 3-nya lagi? pembelajaran, 3 3 pengalaman belajar, 3 pengalaman dan pembelajaran. 4 Yang kerangka keempat, pembelajaran. 4 kerangka pembelajaran. Baik Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana cara kita mengidentifikasi atau indikator pembelajaran kita itu mengembirakan di kelas. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan teknik eh, memberikan tawaran kepada peserta didik. Anak-anak, kalian sudah pernah belum belajar tentang rukun iman? Atau anak-anak, kalian sudah belajar belum tentang penambahan? Atau anak-anak, kalian sudah belajar belum tentang membentukkan kalimat SPOK? Jadi kita, anak-anak tuh yang lebih banyak berbicara. Jadi kita tuh di sekolah diharapkan sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator. Jadi yang lebih banyak interaksinya itu siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah memahami tadi bahwa pembelajaran dalam itu ada rumusnya, ada 3, ada 3 lagi. Ada 8, 3, 3, 4, 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman, dan 4 kerangka pembelajaran. Lalu dari rumus tersebut, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam bentuk RPP. Nah, di RPP ini ada 4 komponen. Nah, 4 komponen ini yang saya plus dulu Bapak Ibu ya. Mungkin saya buka Word aja. Ini kebetulan laptop saya nggak touchscreen. Sebenarnya kalau touchscreen lebih keren lagi nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki untuk meningkatkan device digital kita. Insya Allah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ungkapkan, mudah-mudahan didengar oleh Tuhan. Insya Allah jadi kenyataan. Baik Bapak Ibu, dalam pembuatan RPP itu ada 4 komponen. Yang pertama itu identifikasi. Pertama Bapak Ibu ya. Identifikasi. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, asesmen. Oke, baik Bapak Ibu. Cuma ini, RPP yang ada di, ini komponen dasar banget yang harus ada di RPP pembelajaran mendalam. Jadi, ketika orang bagaimana, apa sih bedanya pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang lama? Jadi, pembelajaran mendalam itu diharapkan siswa mampu untuk mengaplikasikan materi yang dipelajari. Terus, cara nyatanya, perubahan format RPP. Perubahan format RPP ini tidak perlu Bapak Ibu bingungkan, tidak perlu menjadi kekhawatiran Bapak Ibu, karena cuma ada 4 komponen ini. Diidentifikasi. Nah, tapi kita kan biasanya selama ini, sebelum pembuatan RPP ada identitas Bapak Ibu ya.
Nah, ini identitas seperti biasa, ada nama sekolah, nama guru, alokasi waktu, terus kelasnya. Nah, identitas ini biasanya. Nah, selanjutnya setelah identitas ini ada identifikasi. Identifikasi ini isinya itu dimensi profil lulusan. Guru Ari, mohon maaf. PPT-nya Ada masih 8. ini loh, Oh masih iya, Bu. pola pikir. Ya, PPT-nya masih pola pikir, Pak. Oh iya. Oh iya, maaf, 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 maaf. Share screen-nya ya. Iya, iya, maaf, maaf, maaf. Ya, izin juga guru mengingatkan sisa waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, guru ya. Wih, terasa cepat banget, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Izin saya share sekali lagi. Ini, aduh, jadi saya sudah ngetik tadi. Ternyata belum tersekian. Mohon maaf, Bapak Ibu ya. Oke, jadi di RPP tadi ada 4 komponen ini, Bapak Ibu. 4 komponen ini sudah terlihat, Bapak Ibu ya. Share screen-nya ini Sudah, guru. sudah siap, siap, siap. Terima kasih, Bu. Jadi ada empat komponen. Yang pertama, identifikasi, desain, pengalaman, dan asesmen. Biasanya di atas itu kan ada identitas. Nah, identitas seperti nama sekolah, nama guru, alokasi waktu, alokasi JP, ya, alokasi waktu JP, terus kelasnya, fase A, fase B, fase C. Nah, terus setelahnya ada 4 komponen ini. Pertama, identifikasi. Biasanya dulu kita itu diagnostik awal ini itu boleh jadi opsional, tambahan Bapak Ibu boleh banget, tapi 4 komponen ini yang harus ada. Jadi yang pertama itu identifikasi 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan yang dulu kita gunakan itu profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang itu 8 dimensi. Nah, untuk satu kali pertemuan Bapak Ibu tidak mesti ada 8-8-nya. Jadi 8 ini boleh Bapak Ibu tulis, terus centang aja. Misalnya untuk kali pertemuan ini saya akan berusaha menerapkan karakter tentang kolaborasi, kemudian penalaran kritis, dan ketuhanan Maha Esa. Seperti itu. Jadi boleh 2, 3, atau 4 dari 8 DPL ini. Kemudian desain. Desain pembelajaran ini isinya tujuan tujuan pembelajaran, TP Bapak Ibu ya, ditambah kerangka kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran tadi ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 4. Kerangka pembelajaran tadi itu ada praktek pedagogis, Pemanfaatan Ada digital, 4, Pak. ada Ada praktek kemitraan, lingkungan, dan praktek pemanfaatan digital Bapak Ibu pedagogis. ya. Ayo. Praktik Ya, pedagogis, lingkungan Ya, belajar, siap. pemanfaatan digital, Ya, dan terima kasih kemitraan. Bapak Ibu hebat. Ya, benar sekali. Nah, praktek kemudian setelah pedagogis. ini, di pengalaman ini ada 3M tadi. Ya, 3M. Memahami, memahami, dan refleksi. mengaplikasikan, Dan merefleksikan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di setiap pengalaman ini tadi itu harus mengandung 3 prinsipnya. 3 prinsip. 3 prinsip TM tadi. Ada berkesadaran, Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Asesmen biasa seperti kita ketahui ada formatif dan sumatif. Nah, kalau di asesmen di belajar mendalam ini dibagi menjadi as learning, for learning. For learning itu untuk formatif. Lalu sumatifnya itu of learning. Nanti saya kasih materinya Bapak Ibu. Nah, untuk formatnya nanti saya bagi Bapak Ibu. Nah, dari komponen ini kita diharapkan bisa menerapkannya dalam
media pembelajaran kita. Jadi setelah Bapak Ibu ini boleh di screenshot, nanti di copy lagi. Nah, sekarang kita akan membuat medianya, Bapak Ibu ya. Ya, itu ditunggu-tunggu. Nah, mohon tunggu sebentar. Ya, Pak Ari. ini tunggu-tunggu, Bapak Ibu ya. Langsung Iya. ini, kalau setengah jam lagi pas lah ini. Setengah jam, kita langsung ini kendalanya satu lagi, yaitu kelembutan. Mungkin guru-guru ini kan bingung bagaimana cara membuat media pembelajarannya. Iya, siap, Nah, siap, iya, siap. dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Iya, siap. Ini saya contohkan satu, Bapak Ibu ya. Oh, ini kampanye dulu. Saya coba mau lihat linknya. Pak Guru Jan Hadi, boleh ditolong kirim link media yang saya kirim untuk di kelas, Pak, Oh, baik, baik. ke ke chat chat Zoom aja, Pak ya. Baik. Oh, ini bisa nih. Ini gue loading nunggu WA nih. Sudah di-share, Pak Ari? Ya, pasti ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Ini karena, nah ini buktinya kalau saya ikut pembantu kemarin itu. Nah, jadi media ini kita akomodir sedemikian rupa agar terlihat menarik bagi peserta didik. Kemudian peserta didik bisa memulai dengan klik tombol. Jadi materinya tentang pendidikan agama Islam ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kebetulan saya guru agama, jadi materinya tentang ini bisa diubah. Jadi materinya tentang pendidikan agama, hidup lapang dan berbagi. Sebenarnya di sini Bapak Ibu ada suaranya, bisa Bapak Ibu kasih suara nanti. Kemudian kita klik next. Kita mulai pembelajaran. Mari kita berdoa dulu, anak-anak boleh disuruh berdoa. Kemudian kita start. Di sini. Di sini ada penyampaian tujuan pembelajaran agar anak itu berkesadaran mampu memahami apa manfaat dari materi hari ini. Yang itu gunanya kita untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi salah satu metode kita membangun bagaimana cara anak-anak itu berkesadaran. Kemudian ini materinya, terus di media ini kita bisa masukkan game juga, kreator ini opsional. Misalnya di materinya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tujuan pembelajaran adalah mampu, ini saya buat 1 TP aja. Jadi cuma 1 TP untuk 1 kali pertemuan ini. Baik, kemudian materinya tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi apa yang dimaksud dengan zakat, infak, jadi anak-anak bisa pilih. Oh Pak, saya mau tahu dulu tentang sedekah.
sedekah dulu. Oh, ternyata sedekah itu tidak hanya ini. Kemudian kita next. Next ini balik lagi ke, ya, next. Setelah next, manfaatnya. Back ini kembali lagi ke yang ini tadi. Terus, oh Pak, saya mau tahu tentang zakat. Zakat ini dari redaksi yang kita ini kan, ini kita mau mengharapkan siswa itu meningkatkan literasinya. Jadi kalau siswa itu bosan baca buku, nah, ketika dengan media ini siswa mampu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ketika menjelaskan atau menampilkan media ini, Bapak Ibu minta tolong sama peserta didik. Eh, Ari tolong bacain apa yang di ayat 4. Oh iya, zakat merujuk pada kewajiban yang memberikan. Jadi kalau bisa anak-anak itu ya pendidikan tadi berpusat pada peserta didik. Jadi proses KBM tadi, kegiatan belajar mengajar tadi, lebih aktif ke siswanya. Jadi minta siswa untuk membacakan ini. Atau ini tombol ini, mungkin coba lihat, ada tombol ini, ada 8 golongan penerima zakat. Setelah kita klik, munculnya tuh di sini. Nah, kebetulan video YouTube ini saya bikin juga di Canva juga, Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan lagi. Jadi media interaktif, di dalamnya juga ada media YouTube. Ini dibuat pakai Canva juga. Nih kita putar, Bapak Ibu, ya. Ini 8 golongan. Ya, ini cuma 3 menit. Kedengaran nggak, Bu, suaranya? Tidak, Guru. Tidak, Pak Ari. Nggak Tidak kedengaran, kedengaran, Pak? kecil Iya, Guru. iya. Nggak kedengaran, Bapak Ibu. Ya, kedengaran, Guru. Iya. Nanti saya Media, bagi aja medianya materi ini, terlihat jadi jelas. Bapak Ibu bisa lihat ya. Iya, Nah, media jelas. yang jelas ininya ada suaranya. Ya, mungkin nanti guru-guru Jadi yang ada hadir foto bisa saya, bisa lihat ada di chat tadi, Pak Ari. suara. Ya, ya Pak. Ya, kan di chat tadi kan sudah di-share juga. Jadi, iya benar, siap. Jadi ini kan ada foto saya, ada narasi yang ngomong, bilang zakat itu ada 8 ini. Itu bukan, jadi cuma saya ketik narasinya, terus saya minta AI untuk membuatkan. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi males ngomong, minta AI. Jadi dari narasi menjadi suara. Jadi suara yang menjelaskan, tapi narasinya tetap kita yang ketik. Suaranya AI. Seperti itu. Nah, ini yang jelaskan suaranya AI, tapi narasinya kita yang ketik. Nanti Bapak Ibu bisa klik nanti. Nah, ini dari foto biasa aja. Pas foto, itu mulutnya bergerak-gerak, AI juga. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya teknologi itu hanya fasilitas. Yang memverifikasinya tetap kita sebagai human. Jadi teknologi itu hasil dari pola pikir kita. Jadi dia bukan berarti yang kita copy, kopas, paste, langsung kita mediakan. Jadi tetap kita sebagai human-nya, sebagai manusianya untuk memverifikasinya. Jadi setelah ada anak-anak berliterasi menggunakan media visual, jadi ini juga untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, setelah mereka mempelajari ini, mestinya di sini ada tombol back, Bapak Ibu. Mana ini mau kembali ke menu utama ini? Oh, mungkin di hadiahnya ini mungkin. Hadiah materi terakhir. Back. Baru kembali lagi ke poin ini. Terus kita gamenya. Gamenya kita buat. Ini gerak-gerak ini semuanya dari Canva, Bapak Ibu, dan sangat mudah banget. Kita start. Ini ada narasi anak-anak dari narasi kasus. Anak-anak pilih menjadi relawan jadi sosial ini. Apakah ini membantu kesulitan ikhlas? Oh, ini sebenarnya jawabnya sedekah. Cuma kita coba pilih zakat, Bapak Ibu, ya.
Kamu salah. Ini ada suaranya juga, Bapak Ibu. Kita X. Coba lagi gamenya. Start lagi. Nah, ini tadi ternyata jawabannya zakat tadi salah. Jawabannya sedekah. Kamu benar. Sini mestinya ada tombol next ini. Masa cuma satu pertanyaannya? Oke, pas kemarin saya bikin 3 pertanyaan. Mungkin bisa lagi Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu lihat, coba Bapak Ibu analisis kira-kira materi ini sudah menerapkan pembelajaran mendalam belum? Maksudnya sudah menerapkan eh, rumusan tadi 8 3 3 4 sama 4 komponen. Kira-kira Bapak Ibu. Anggaplah Sudah. media ini sesuai dengan RPP. Sudah ada, 4 Pak. komponen tadi. Sudah Uh, ada. Sudah ada Bapak Ibu. Menyenangkan, termasuk Tapi salah satunya tadi, menggembirakan. ah, Dan bermakna, bermakna. menggembirakan. Jadi prinsipnya Ya, prinsip prinsip sudah ada, prinsipnya Pak sudah ada Bapak Ari. Ibu ya. Ya, Nah, di 3 pengalamannya ada memahami, mengaplikasikan, mengaplikasi, dan merefleksikan. merefleksi. Ya, Oke, jadi ini kayaknya mengaplikasikannya belum mendalam banget. ya. Mestinya Karena baru ada materi yang ini. gambaran praktek langsung. Kalau tadi kan YouTube-nya cuma narasi pemahaman. Jadi tidak ada kegiatan bentuk nyata bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara memberi hadiah, terus di momen apa, terus momen zakat tadi, zakat itu kan karena pemberian yang wajib, di momen apa. Jadi belum belum ada. Sebenarnya itu yang saya harapkan Bapak Ibu mengkritiki dari materi ini. Jadi bukan berarti saya saya sudah tahu kurangnya di mana. Maksudnya saya ingin Bapak Ibu hebat sudah bisa mengidentifikasi media ini kurang dan diharapkan di pembuatan berikutnya bisa menerapkan atau mengimplementasikan dari prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Nah, setelah kita lihat ini Bapak Ibu ada kurangnya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat ini ada kurangnya. Kita akan membuat bagaimana cara membuatnya. Nah, setelah klik ini muncul ini, misalnya klik coba lagi game muncul ini, kita kita klik X ini. Nah, mestinya setelah X bukan ini. Oke, setelah X ini mestinya kembali ke tujuan pembelajaran materi itu tadi mestinya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita perbaiki ini. Oke, langsung kita ke Canva-nya. Ini Bapak Ibu. Saya share screen lagi, ulang. Ini. Oke. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya, Canva saya Bapak Ibu ya. Sudah, Guru. Sudah, oke Sudah, baik. Pak. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Nah, ini karena sudah didesain, sudah saya publikasikan melalui web, kita edit ini. Jadi setelah Bapak Ibu buka Canva, buka seperti biasa. Bapak Ibu bukan buat PPT seperti biasa. Terus Pak Ari itu kok banyak slide-slide yang terlihat bergerak-gerak. Baik Bapak Ibu, kenapa ini bergerak-gerak? Ini saya pilih animasi yang memang bisa bergerak. Jadi Bapak Ibu klik elemen, terus Bapak Ibu cari misalnya itu tadi itu yang saya klik kan kayak gambar gambar petir Bapak Ibu ya. Misalnya kita klik di sini cari elemen petir atau bisa lebih spesifik lagi petir bergerak. Petir bergerak. Kita lihat yang grafisnya. Jadi jangan pilih video atau foto Bapak Ibu. Kita pilih yang grafisnya. Nah, ini tinggal kita cari mana petir yang gerak Bapak Ibu.
Oh, nggak ada yang gerak ini. Ini ada yang gerak Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik. Nah, yang ini tadi kita hapus saja Bapak Ibu. Klik, kita hapus. Nah, ini gambar petirnya. Kita geser ke sini. Nah, ini karena kita butuh warna biru Bapak Ibu. Kita pilih yang warna biru ini. Ternyata ini tidak bisa diubah warnanya. Kita klik birunya ini, kita hapus. Mana dia? Oh, kehapus halamannya kayaknya. Kita unduh Bapak Ibu. Ini kita hapus yang ini kita taruh di sini Bapak Ibu. Nah, jadi cara yang gerak. Terus bagaimana ketika ini tadi diklik, tombol ini diklik, muncul ke halaman ini. Jadi Bapak Ibu klik kanan di sini, terus link. Nah, karena ini sudah saya kasih link, jadi linknya di sini Bapak Ibu. Atau saya hapus aja dulu link ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini tadi. Ini saya kasih link. Ini edit tautan, saya hapus dulu. Ya bisa ini. Berarti ini belum ada tautannya, Bapak Ibu. Jadi tombol ini saya mau ketika diklik muncul di halaman yang diinginkan. Yang saya inginkan tadi di halaman 2. Klik ini, Bapak Ibu, edit tautan atau Ctrl K. Edit tautan. Nah, di sini Bapak Ibu terserah. Dari halaman ini misalnya Bapak Ibu ingin di halaman nomor 2. Nah, misalnya lagi kita buat ini, kita hapus aja Bapak Ibu. Ini kita hapus. Kita mau buat tombol lagi. Jadi sebelum ini langsung ke halaman judul, kita bikin tombol lagi di halaman biografi kita. Bapak Ibu bisa klik di sini. Di elemen tadi, Bapak Ibu klik tombol. Oh, di situ dia. Di sini. Tombol. Tombol ini ya. Kita ganti redaksi pakai push button. Oke, ini bahasa Inggris deh. Jadi tombol yang ditekan. Misalnya Bapak Ibu nih, kita klik ini. Kita mau tombol start ini. Jadi kita buat dari awal loh, Bapak ya. Ini kita hapus saja. Tombol ini. Taruh di tengah. Terus ini sekedar garnisnya. Karena hanya mempercantik. Terus indikator ini Bapak Ibu bisa klik juga di sini panah bergerak. Ini sekedar tombol ini juga Bapak Ibu bisa. Nah, dari klik tombol ini tadi, kita klik kanan, kita kasih tautan. Tautan, kita mau di halaman 2 tadi Bapak Ibu. Geser kanan, kasih tautan, kita mau di oh, di mana?
Kita mau di halaman kedua tadi. Selesai. Jadi ketika nanti setelah kita publikasikan, ketika user mengelik tombol start ini langsung ke halaman 2. Nah, misalnya tadi kita lihat di ini, Bapak Ibu. Game. Kita game. Game ini kan di halaman game tadi di halaman 16. Game ini mulai di halaman 16. Jadi ketika kita buat tombol game ini, berarti klik kanan, tautan. Oh, di halaman 15 ternyata. Atau misalnya kita ubah Bapak Ibu ya. Kita mau di halaman 16. Kita delete. Kita pilih halaman 16. Oh iya, gamenya. Izin Ini ada Bu 3 soal Ari, sebenarnya. Ya, Bu. 3 menit lagi guru. Iya, waktunya nih ya. Astaga. Jadi ini ya, di 15 ya. Nah, kita selesai. Jadi ketika nanti diklik, ini munculnya di halaman 15. Pak Ari, tadi dimulai dari mana? Ibu lupa. Iya, jadi ketika Ibu ini, sebenarnya kita dari awal, Bapak Ibu mau diulang dari awal banget nggak? Iya, iya, Ibu Dari lagi klikan buka laptop ini. Sinyal kanvanya, masalah. iya Pak ya? Eh, Iya, oke. izin guru, gimana kalau Iya, kita kegiatannya dirubah jadi luring aja guru? oh iya, Eh, siap, 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 Iya siap, Bu siap, ya, Bu Husna Fatima siap, gimana? siap. Ibu di Iya, iya. pedalaman Banyu Asin, Mbak. Mbak ini. Nah, berarti harus japri Banyak sama Hari ya. nanti Ibu ya? Iya, di pedalaman Banyu Asin Muara Siap, Padang. siap, Pak Ari Oh coba alah. dari siap, tadi siap, Pak siap, Ari. siap. Ibu mau lihat nih, Pak Ari dari mana dulu? Iya, Iya, oke. coba satu Sebenarnya halaman ya Bapak Ibu, guru ya, silakan. iya satu halaman Bapak ya. Jadi dari Ya, Canva, udah. Bapak Ibu bisa klik ini misalnya. Eh, Bapak Ibu pengen bikin media ajar tentang bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kita klik aja PPT bahasa Kan Indonesia. bukan Canva sudah Pak Ari. Kemana ini? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, kita klik ini aja. Nanti kan bisa langsung kita edit. Ke video yo, Pak Ari ya. Eh, ini tetap ini tadi media interaktif menggunakan Canva tadi Bu. Oh iya ya. Nah, ya ini misalnya Pak ya, kita mau bikin tombol next dulu. Kita elemen, terus button, atau tombol start. Nah ini kita klik ini. Ibu, nah ini karena Pak Ari ada putihnya itu gimana? Bapak Ibu klik menghapus latar belakang. Nah, sudah dia hilang putihnya. Nah, Bapak Ibu pengen ini muncul di halaman yang Bapak Ibu tentukan, Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau di halaman 3. Halaman 3 Bapak Ibu klik kanan, tautan, di halaman, klik di halaman 3. Di Nah, halaman udah 3. ya. Halaman 3 selesai. Jadi setelah ini, setelah diklik nanti muncul di halaman 3. Nah, setelah di halaman 3 ini, kita maunya setelah kita melihat di halaman 3, kita kembali lagi ke halaman 1. Kita cari tombol tombol X. X. Jadi ini. Kita mau taruh di sudut Bapak Ibu ya. Sudut. Berarti di ini kita klik kanan, tautan, kembali ke halaman 1 tadi. Halaman 1. Selesai. Jadi, nah, seperti itu selanjutnya. Selanjutnya bagaimana cara kita
membuatnya menjadi media interaktif. Nah, jadi biasanya kan kalau kita menggunakan Canva, kita klik ini, kita unduh Bapak Ibu ya. Jadi JPEG atau jadi PDF. Nah, untuk media interaktif kita bukan pilih itu, tapi kita pilih situs web untuk cara nge-save-nya, finishing-nya. Oke, setelah situs web, Bapak Ibu bisa ganti materinya tentang apa, tentang bahasa Indonesia tadi, SD kelas 5, anggaplah. Kemudian publikasikan. Publikasikan, ayo internet. Oh, ini saya belum ngasih materi, maksudnya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk coba bikin sendiri, terus dipresentasikan Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut luring Bapak Ibu ya. Nah, terus kita salin Bapak Ibu. Kita salin, nah sudah salin, linknya bisa kita kirim. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya seperti ini. Lihat situs web tadi. Jadi kalau link tadi sudah dibagikan, ketika linknya diklik juga nanti munculnya seperti ini. Jadi bisa gunakan handphone. Jadi Bapak Ibu kalau punya handphone, terus Bapak Ibu pengen, ini kan media interaktif. Nah, media interaktif seperti ini. Jadi ada interaksi, bisa ada tombolnya seperti itu. Jadi media handphone, kalau mau dimunculkan di proyektor, jadi tidak perlu gunakan kabel lagi. Bisa pakai, ada device Anycast, pakai mirror screening. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka juga pakai handphone. Jadi tinggal klik tadi kan kita muncul di halaman 3 Bapak Ibu ya. Kita klik 3. Terus kita klik X ini kembali ke halaman 1 tadi. Oke, seperti itu membuat interaksinya Bapak Ibu. Untuk lebih mempercantiknya lagi, mungkin kita lanjutkan di luring. Saya senang banget bisa bertemu Bapak Ibu hebat. Mungkin nanti kita adakan part 2 Bapak Ibu. Jadi ketika mulai saya tidak lagi memberikan pemahaman awal, tapi langsung ke prakteknya. Nanti di part 2-nya. Benar itu. Boleh Guru. Saya senang sekali bisa Mantap, bertemu mantap. Bapak Ibu. Terima kasih Guru Ari. Iya, Iya. terima kasih Guru Ari. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Sebenarnya saya pengennya Bapak Ibu coba langsung praktik langsung, terus kita presentasikan, terus kita observasi bersama-sama kurangnya di mana, karena pada dasarnya kalau ada yang presentasikan itu bukan, kita memberikan masukan itu bukan untuk yang mau presentasikan, tapi untuk kita semua, untuk remember bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, ke depannya nanti jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Siap Guru. Iya. Kita tunggu Ya, kedua Guru mungkin ya. Assalamualaikum siap, Misutra. siap. Ada Siap, Misutra, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Mungkin untuk Oh iya, Waalaikumsalam itu Guru. ada Bu Nyayu ya. Iya. Murni ini Baik untuk Misutra. malam ini. Oh Ya Guru. iya. Baik Bapak Ibu, mungkin malam hari ini materi kita sampai di sini dulu yang bisa kita alokasikan dalam waktu yang sangat beruntung ini bagi saya bisa membersamai Bapak Ibu hebat. Nanti bisa kita lanjutkan ke part 2 berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali Pak Ari. Terima kasih sudah mengundang, mengajak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Ya. Guru Ari Yanda Satria MPD atas materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Waktunya sepertinya kurang ya Guru Ari ya. Jadi memang kalau untuk kegiatan yang seperti ini baiknya enaknya luring juga ya Guru ya. Jadi langsung bisa kalau ada Siap. kendala mungkin guru-guru ada kendala di mana Guru Ari bisa langsung ngebantu gitu ya Guru ya. Siap Bu. Siap Oke. Bu. Untuk
Apa untuk sesi tanya? Mau kita lanjut atau sudah cukup dari Bu Husnul? Tadi ada juga guru, saya baca di kolom chat itu dari eh sebentar. Sebenarnya Bu masih perlu belajar untuk Canva media pembelajaran interaktif tadi, tapi karena waktu, Waktunya. ya. Iya. Oke, nanti Terima kita kasih. adakan jilid 2 Bu nanti Bu, tenang aja Bu. Iya, siap, siap. Guru Saya senang janji ya dengan Guru hati Ari ya. bisa membersamai Bapak Ibu hebat. Oke, Kalau Kalau mau jadi besok boleh, boleh, Bu. kalau boleh minta ya. nomor ini Pak Ari, nanti kalau Siap, misalnya siap, kami belajar di Kombel sekolah, bisa ya? siap, 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 Bu. Nanti bisa langsung menghubungi Guru Jan Hadi, Bu ya. Nomornya bisa di-share di ini. Jadi kami siap Oh ya, di kapan chat ya. Kombel. Oh iya, Iya, iya. boleh boleh Guru Ari langsung di chat aja tuh. Siap, Sepertinya siap, siap. antusias, sangat antusias Bu Husnul. Iya, walaupun Memang udah ini tua, pengen semangat. Ya, mantap, mantap alhamdulillah. Guru. Mantap. Baik, sembari Guru Ari memberikan nomor handphonenya, kita tutup dulu Bapak Ibu. Guru Erni. Izinkan Jangan lupa. saya merangkum sedikit. Hari ini kita belajar bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya tentang alat atau media, tetapi tentang bagaimana guru mampu menumbuhkan refleksi dan keterlibatan murid dalam proses belajar. Dan untuk menutup pertemuan kita, ada satu lagi pantun khas Palembang dari saya. Ke pasar 16 Siap. beli pempek lenjer. Ya. Biasanya semangat berkobar. Terima kasih guru-guru Cakep, pejuang belajar. Mari terus berinovasi, cakep. mendidik dengan sabar. Terima kasih kami sampaikan kepada Guru Ariandra Satria MPD, para peserta, dan juga seluruh panitia penyelenggara. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan semangat baru untuk terus menghadirkan pembelajaran yang bermakna di kelas masing-masing. Saya Erni Sutrasari selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada kegiatan inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam kembali warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Sri. Bu Sutra, Terima kasih Pak Bapak Ari. Ibu hebat. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak Terima Ari. kasih Komet. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali Guru Erni dengan Guru Ariandra Satria MPD atas pemaparan materi yang sangat mendalam dan tentunya eh, masih kurang ya waktunya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tibalah akhirnya kita untuk sesi foto. Atau ini dulu, Ya, apa pembagi ini sertifikat dulu, Pika dulu. sertifikat dulu. Silakan guru. Guru Sering, terima kasih. Jadi saya menggunakan kata guru ya, karena Pak Ari juga seorang guru. Jadi Guru Ari terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Kami dari Komet Sumatera Selatan, saya koordinator dan seluruh Rangers Komet eh, memberikan penghargaan untuk Guru Ari pada malam hari ini. Insya Allah nanti kalau memang ada part 2-nya maupun online maupun offline-nya, kita masih tetap akan ingin Pak Ari untuk menjadi narasumbernya. Jadi ini penghargaan dari siap kami, Pak. sertifikat dari Komunitas Media Pembelajaran Terima kasih. pada Guru Ariana Satria MPD sebagai narasumber pada webinar pada kali hari ini, pada malam hari ini tentang implementasi pembelajaran mendalam pada media pembelajaran. Semoga apa yang sudah Guru Ari berikan kepada seluruh guru yang ada pada malam hari ini menjadi amal jariah dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan seperti tadi Amin. Ibu Husnul dengan sangat luar biasanya bersemangat. Beliau masih ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk bisa di-share kepada murid-murid yang berada di sekolah beliau masing-masing. Ya, Terima kasih Bu Ari, kami ini siap, sertifikat dari kami. siap Kombel dengan Pak Ari. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ari. Terima kasih sama-sama Nah, nih Bapak Ibu hebat. ya. Selanjutnya kita foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya untuk sesi foto. Saya bantu ya Bapak Ibu bisa diaktifkan kameranya.
Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lagi di slide 2, saya hitung kembali 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya Guru Sri. Ya, sebelum kita tutup ada pantun juga ya. Punya mantan Siap, namanya siap, Ani. siap, Bu. Cakep. Cakep. Kalau mamanya dipanggil Umi. Cakep. Cakep. Sinar berakhir sampai di sini. Jika ada salah, Cakep. mohon dimaklumi. Ya, sampai jumpa lagi di webinar. eh, Mungkin ke part 2 ya, Guru ya. Atau Siap, luring Bu. nanti kita lanjutkan pembelajarannya. Terus berinovasi, maju terus pendidikan Indonesia. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mengingatkan Bapak Ibu di kolom chat sudah ada presensi dari kita dari tim PJ Publikasi. Silakan diisi dari sertifikatnya, nanti dari sana kita akan mengirimnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih narasumber Guru Ari pada malam hari ini sudah menyempatkan Terima kasih, Bapak hadir Ibu. ya. Terima kasih. Kami berharap kedepannya bisa kembali Guru Ari menjadi narasumber di komunitas media pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Semoga besok masih bisa karena besok masih ada mungkin Bapak Ibu guru yang bertugas di sekolahnya, jadi semangat kembali untuk kegiatan esok hari. Terima kasih Pak Ari, Guru Ari. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Sama-sama. Baik, saya akhiri dari sini ya Bapak Ibu. Terima kasih Guru Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.